Hi class, how are you? I hope everything is going well. Welcome back to our TOEFL class. Today, for today's meeting, we are going to focus on listening skill, listening comprehension. So you are going to continue on skill 11, 12, 13, 14, and 15. So skill 11 to 15. Let's get started. So for skill 11, which is listen for expressions of an agreement. So, salah satu soal yang biasanya muncul di dalam TOEFL listening adalah menyatakan persetujuan atau agreement. Nah, ada beberapa contoh agreement. Apakah itu baik agreement dengan positive statement atau agreement with negative statements, atau misalnya ekspresi atau kata-kata tertentu, frasa tertentu yang digunakan untuk menyatakan persetujuan, baik itu persetujuannya untuk hal yang positif maupun hal yang negatif. Misalnya agreement with positive statements, kita bisa mengatakan so do I ketika mendengarkan me too, atau kita juga bisa mendengarkan I will say, isn't it? You can say that again. Ini adalah ekspresi yang menyatakan persetujuan terhadap positive statement. Nah, bagaimana misalnya kalau menyatakan agreement with negative statements? Jadi ada pernyataan negatif, kemudian kita setuju dengan itu. Kita bisa mendengarkan dua, neither do I or I do not either. Misalnya, untuk yang positif. Nah, untuk yang positif ini bisa modelnya kayak begini nih. Ketika ada recording yang bilang, ketika misalnya si man bilang, I think the hypothesis is indefensible. Kemudian si perempuan bilang, so do I. Jadi ini pernyataan persetujuannya. So do I. So what does the woman mean? Apakah A lagi-lagi selalu lakukan eliminasi, dan sebelum mendengarkan ini usahakan sekilas bisa mungkin untuk melihat pilihan jawabannya. Misalnya I'm unsure about hypothesis. Tidak ada yang indikasi bahwa ada kata-kata unsure di sini atau sinonim, tidak ada. The hippopotamus is behind the fence. Ini udah otomatis salah karena yang dimaksud di sini adalah hypothesis. Kemudian kok di sini ada hippopotamus. Ingat salah satu skill di skill kedua, hati-hati dengan yang kedengarannya sama. Ya, ini ini hipotesis, hippopotamus. Nah, ini jenis binatangnya kedua. Ini otomatis salah. Or she thinks that the hypothesis can be defended. Nah, ini juga jangan terkejut di sini. Ini kedengarannya sama, indefensible dengan defended. Itu sekilas kedengarannya sama, tapi itu dua hal yang berbeda. Nah, tapi fokus ke line kedua ketika dia mengatakan so do I. Jadi apa yang terjadi ketika si woman atau the second speaker says so do I? So do I itu menyatakan pernyataan persetujuan pada hal yang positif. Sehingga yang benar adalah delta D. Dia bilang so do I. So dia setuju dengan pernyataan si laki-laki ini. Contoh yang kedua itu terkait dengan negative statement. Jadi si perempuan dia bilang, I don't think that our history teacher is very interesting. Ini pernyataan negatif ya, negatif. Kali ini tadi positif. I think that hypothesis is indefensible. Ini I do not, ini pernyataan negatif ya. Nah, kemudian respons laki-laki atau speaker kita bilang neither do I. Neither do I. Itu bentuk agreement tetapi dalam hal negatif. He disagrees with the woman. Jangan terkecoh kalau yang negatif lantas Anda mengatakan bahwa disagree. Hati-hati, jangan terkecoh. Yang kedua,
he thinks the history teacher interesting. So karena dia bilang neither do I, berarti dia setuju. Sementara si perempuan bilang saya sepertinya si guru history teacher itu is dia bilang dia tidak berpikir bahwa the history teacher is very interesting. She shares the woman's opinion maybe. He doesn't think the woman's idea is good. Ini bisa jadi, ini bisa mengecoh di duanya karena sama menunjukkan negatif. Sementara si perempuan juga sini menyatakan pernyataan negatif. Tapi yang ingin kita poinnya di sini adalah bagaimana yang dimaksud dengan si laki-laki. Apakah dia setuju dengan ini atau tidak? Nah, karena ketika si perempuan bilang I don't think, which is negative statement, dan kemudian si laki-laki bilang neither do I, artinya dia setuju dengan si pernyataan perempuan itu. Nah, kalau dia setuju, kita bisa mengatakan he shares the woman's opinion, artinya dia setuju dengan pendapat si perempuan. Nah, sehingga jawabannya adalah C, which is shares ini bentuk lain dari neither do I, artinya dia setuju dengan ini. Right. Let's move to 12, saying that listen for expressions of uncertainty and suggestions. Jadi ekspresi yang mungkin kita sering dengar terkait dengan ketidakpastian, uncertainty, and also suggestion atau saran. Nah, ada beberapa ekspresi yang mungkin bisa kita dengar untuk menunjukkan uncertainty. Misalnya, isn't it? The question tag. As far as I know, kita tidak terlalu yakin, kita bisa bilang isn't it? Bagus bukan? That's interesting, isn't it? As far as I know, sepanjang yang saya tahu. As far as I can, ini sama sih artinya dua ini. Nah, kemudian untuk menyatakan saran, kita bisa mendengarkan why not or let's. Misalnya, mungkin Anda akan mendengarkan laki-laki misalnya bilang I will never have time to type my paper tomorrow. Kemudian si perempuan bilang why not do it now. Ini sih seakan-akan bertanya tapi sebenarnya sudah menyarankan. Nah, artinya kalau dia bilang why not do it now. Jadi si laki-laki bilang saya tidak akan punya waktu untuk mengerjakan untuk mengetik paper untuk I will have time to type my paper tomorrow. Saya tidak akan punya waktu untuk mengetik paper saya besok. Kemudian si perempuan why not do it now, kenapa tidak melakukannya sekarang? Itu kan bentuk suggestion atau saran. Sehingga finishing the paper today, it could be, bisa jadi not working on the paper now, no, tidak ada ini, never type in the paper, no, taking out time of the paper. The answer is ketika dia bilang why not do it now, maksudnya kenapa tidak selesaikan hari ini? Kalau kamu tidak punya waktu besok, ya selesaikan hari ini. So the best answer is listen. Let's move 13. To the next skill, which is skill 13, is listen for empathic expression of surprise. Jadi pernyataan ekspresi untuk menunjukkan surprise misalnya. Ada beberapa contohnya yang bisa kita lihat. Misalnya dia menggunakan verb be. Misalnya contohnya be with emphasis. Jadi then he is here. And he is here. Itu seakan-akan jawabannya adalah oh dia di sini. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah I thought he was not here. Saya pikir dia tidak sedang berada di sini. Kita menggunakan modal. Jadi modal terus with emphasis di belakangnya. Dan misalnya modal you can go. You can go, then you can go. I thought you could not go. Itu artinya sebenarnya adalah saya pikir kamu tidak seharusnya atau tidak bisa pergi. Dia juga bisa menggunakan present tense, so does or here. And then you do play tennis. I thought you didn't play tennis. And so on. Past tense did. Then she did read it. I thought she had not read it. Okay. Then perfect tense dia juga bisa gunakan ini, ada kata have. Then he has gone there. I thought he had not gone there. Contohnya ini, tapi sebenarnya dimaksud seperti ini. Let's see the example.
So, did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. Ya, ini kata ini ya. Get. Nah, di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Ketika si laki-laki menyatakan seperti ini untuk menanggapi si perempuan. Apakah Paul will definitely get Mustang? No. Ya, kita di sini. Paul did not know how to drive. No. Paul did not like Mustang. No. Tidak ada ekspresi menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan Mustangs. Cars D. Paul will not get a new car. So sebenarnya ketika dia bilang he did get a new car, soalnya ini positif, maka sebenarnya artinya negatif. Paul will not get a new car. Ini yang sebenarnya dimaksud dengan laki-laki. Ekspresinya adalah ini. So the best answer is the exercise. Okay. For skill 11 to skill 13. Nanti saya akan attach di media pembelajar kita, dan nanti Anda bisa download di situ. Nanti bisa latihan, terus nanti audionya akan saya lampirkan terpisah, sebab kalau saya cantumkan di sini atau saya insert di sini kurang terdengar dengan begitu baik. Kita langsung lanjut di skill 14. Skill 14 is listen for wishes, atau menandakan harapan yang sudah tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi. So, untuk menyatakan misalnya an affirmative wish implies a negative reality. I wish I had time to help. Menyatakan seperti ini, itu artinya sebenarnya dia tidak punya waktu untuk menolong. So, a negative wish implies an affirmative reality. I wish I didn't have time to help. It means that time to help. It means that he had time to help, right? Past tense verb implies a present reality. I wish he were here at home. Realitanya adalah he's not at home. Misalnya, atau a past perfect tense verb implies a past reality. Harapan yang sudah terjadi masa lampau tidak akan terjadi. I wish he had been at home. Saya berharap dia sudah ada di rumah waktu itu. Tapi artinya sebenarnya dia tidak punya data di rumah, so he was not at home, right? So contoh misalnya recording Anda dengarkan, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. Kemudian si laki-laki bilang, I wish I could go with you and others to Palm Springs. I wish I could go. Berarti ini sebenarnya hanya menunjukkan harapan yang tidak jadi kenyataan. Kenyataannya adalah jika kita cari yang kira-kira apa yang samanya ketika untuk menyatakan ini sebenarnya tidak bisa melakukan ini. Saya bilang I really wish, saya berharap saya dapat pergi. Kenyataannya dia tidak bisa pergi. Apakah maybe he will go with others on the trip? No. Apakah B, he is unable to go on the trip? Yep. Jadi he is happy to be going on the trip. No, dia cuma bilang I wish. Ada pernyataan kata happy ya. When he's going on a trip but not with others. No. So the best answer is B. When he says I really wish I could go, itu sebenarnya he is unable. Dia tidak bisa pergi, cuma angan-angan aja untuk pergi. Kenyataannya dia tidak pergi. Right, and the last skill for skill 15. Listen for untrue condition. Kejadian yang tidak sebenarnya misalnya. Ini hampir mirip di tadi.
So, misalnya poinnya adalah an affirmative condition implies a negative reality. If she were at home, she could not do it. Artinya, ya dia tidak di rumah sebenarnya. Atau, if she were not at home, she could do it. Artinya sebenarnya dia sedang taruh di rumah. Sama misalnya, ketika dia bilang, if I had money, I will buy it. Kalau saya punya uang, saya akan membelinya. Kenyataannya ya, dia tidak punya uang. If I had money, I will have bought it. Artinya, didn't have money. Atau, I had money, I will have bought it. Sama artinya, didn't have money. Dia selalu mengatakan I wish if I had, dia gunakan bentuk pas terus tanya-tanya, berarti artinya dia tidak punya. On the recording here, do you think, let's say the example, do you think that you will be able to go to the party? If I had time, I will go. Jika seandainya saya punya waktu, saya akan pergi. So, yang mana jawabannya? Yang kira-kira sama artinya dengan ini. Maybe she will go. No. She has time. She will go. No. She is going even if she doesn't have time. No. So that is delta. Karena dia mengatakan if I had time, I will go. Seandainya saya punya waktu, saya akan pergi. Artinya it's impossible to go. Tidak mungkin untuk pergi. Okay. So it's delta. Next exercise for this is 14 to 15. Dan sama halnya dengan skill TOEFL exercise for skill 11 to skill 13. Saya juga akan upload ini dan nanti Anda bisa unduh atau download. Then I also will attach the audio so you can listen it clearly. Right, thank you. This is that's all for this skill 11 to skill 15, and good luck.